Siang itu, napasku terengah. Aku berdiri berdekatan dengan Dani di ruang tamu, berusaha menenangkan dada yang bergemuruh. Dani makin mendekat sambil berbicara padaku, suaranya rendah, nyaris berbisik. Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik saja. Tapi aku belum sempat menjawab ketika suara langkah kaki terdengar dari arah gerbang. Mbak Rani, ada tamu ya? Aku menoleh cepat. Seorang tetangga sedang menatap tajam dari balik pagar. Tatapannya berpindah dari wajahku ke Dani, lalu kembali ke wajahku. Seolah sudah menyimpulkan sesuatu yang tak pernah aku katakan. Dani menegakkan tubuh, mengangguk singkat, lalu bergegas pergi. Tapi aku tahu, pandangan penuh curiga itu akan menempel di pikirannya. Siap terbang menjadi gosip, dan suamiku yang saat ini sedang bekerja yang sama dengan tempat Dani bekerja, belum tahu apa-apa kejadian ini. Apakah akan terbongkar? Mari kita lanjut ceritanya. Namaku Rani, usiaku 30 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah sederhana, tapi modern, yang hanya berjarak beberapa puluh langkah dari kantor bank tempat suamiku Arif bekerja. Kehidupan kami sederhana, tapi terasa cukup. Pagi dimulai dengan sarapan bersama. Siang diisi kesibukan Arif di kantor. Malam dihabiskan dengan obrolan ringan antara aku dan suamiku. Aku selalu mengantar bekal makan siang untuk suamiku Arif. Di depan pintu masuk, ada pos satpam yang selalu dijaga oleh Dani. Pria bertubuh tegap, berusia sekitar 33 tahun, dengan senyum ramah yang seperti sudah menjadi bagian dari rutinitasku. Awalnya, aku tak pernah menganggap sapaan Dani lebih dari sekadar sopan santun. Tapi, entah sejak kapan, aku mulai merasakan bahwa tatapannya bertahan sedikit lebih lama daripada seharusnya. Hari itu, saat aku melangkah pulang dari bank, angin sore menyapu pelan wajahku. Aku tidak tahu, ketenangan ini sebentar lagi akan berubah menjadi badai yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pagi itu, seperti biasa aku menyiapkan bekal untuk Arif. Nasi hangat, ayam goreng kesukaannya, dan sayur bening yang ia minta kemarin malam. Saat hendak berangkat mengantar, aku sengaja mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang. Tak ada niat istimewa, hanya ingin terlihat rapi. Di depan gerbang bank, Dani sudah berdiri. Pos satpamnya kecil, tapi selalu terlihat bersih. Melihatku, ia menegakkan badan dan tersenyum lebar. Pagi Mbak Rani. Wah, seperti biasa, harum masakannya. Aku tersenyum sopan, mencoba tidak memikirkan nada suaranya yang terdengar. Entah bagaimana, sedikit berbeda. Pagi juga Mas Dani. Terima kasih. Setelah menyerahkan bekal ke suamiku Arif, aku melangkah pulang. Namun, di pertigaan kecil dekat rumah, aku sempat menoleh dan mendapati Dani masih memperhatikan dari kejauhan. Senyumnya masih di sana. Siang itu udara panas menyelimuti rumah. Kipas angin di ruang tamu berputar lambat. Sementara aku duduk di lantai, melipat pakaian yang baru diangkat dari jemuran. Arif sedang di kantor sejak pagi, dan biasanya rumahku akan sunyi hingga sore. Tiba-tiba, suara tok-tok-tok dari arah pintu depan. Aku mengangkat kepala, heran, jarang sekali ada yang datang di jam segini. Aku berjalan ke pintu, dan begitu membukanya, mataku langsung menangkap sosok yang sudah tak asing. Dani dengan seragam satpam rapi dan topi di tangan. Siang Mbak Rani, maaf ganggu, kebetulan saya lagi keliling komplek. Sekalian mampir ngecek rumah-rumah di sini, katanya sambil menebar senyum itu lagi. Senyum yang sudah mulai aku kenali. Terlalu lama untuk sekadar basa-basi. Aku mempersilakannya masuk ke ruang tamu. Angin siang nyaris tak bergerak, membuat suasana jadi sedikit pengap. Terima kasih Mas Dani, tapi aman-aman saja kok, jawabku sambil berusaha terdengar biasa saja. Obrolan awalnya ringan, tentang cuaca yang panas, tentang bunga kertas di halaman yang mulai layu. Tapi lalu, ia menatapku lebih dalam dan bertanya, "Mbak, gak bosan sendirian di rumah hampir tiap hari?" Pertanyaannya membuatku sedikit terdiam. Aku mencoba tersenyum tipis, lalu mengalihkan pembicaraan. Setelah beberapa menit, Dani pamit
Namun sebelum melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi. Senyumnya itu ramah, tapi entah kenapa membuat dadaku terasa aneh. Aku menutup pintu perlahan, tapi siang itu terasa berbeda. Rumah memang kembali sepi, namun pikiranku tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Sejak kunjungan siang itu, Dani mulai sering terlihat di sekitar rumahku. Awalnya hanya sekilas, melintas dengan motor patroli, atau duduk di pos satpam yang kebetulan menghadap ke arah jalan rumah dinas, tapi perlahan jaraknya semakin dekat. Suatu sore, ketika aku baru saja menaruh cucian kering ke dalam keranjang, terdengar suara panggilan dari luar pagar. "Mbak Rani, ini ada paket. Saya titipkan ya," kata Dani sambil menyerahkan sebuah bungkusan kecil. Di labelnya jelas tertera, pengirimnya adalah suamiku Arif. Paket itu sudah seharusnya diantar oleh kurir biasa, tapi entah kenapa bisa sampai di tangan Dani. Keesokan harinya, dia muncul lagi. Kali ini alasannya untuk memberitahu bahwa ada beberapa lampu jalan yang mati di ujung komplek. "Nggak apa-apa kan kalau saya cek area sekitar rumah juga?" tanyanya sambil menatap mataku lama-lama. Aku mulai merasa ini bukan lagi sekadar tugas seorang satpam. Namun di sisi lain, aku kesulitan menolaknya secara tegas. Ada bagian diriku yang merasa tak enak hati jika terlalu dingin pada seseorang yang selama ini selalu ramah. Sampai suatu pagi, saat aku menyapu halaman, terdengar bisikan samar dari dua ibu tetangga yang lewat. "Itu loh, rumahnya Mbak Rani. Sering didatengin Mas Dani." "Ah, masa sih? Suaminya kan kerja di bank yang sama." Langkah sapu di tanganku terhenti sejenak. Aku berpura-pura tidak mendengar, tapi detak jantungku langsung berubah irama. Sekali gosip mulai beredar. Ia bisa tumbuh seperti api yang menyala di musim kemarau. Dan di kepalaku, satu pertanyaan mulai mengganggu. Harus sampai sejauh mana sebelum aku menghentikan ini? Sejak mendengar bisikan dua ibu tetangga itu, aku memutuskan untuk mengubah rutinitasku. Kalau dulu aku sering keluar ke teras untuk sekadar menyiram tanaman atau berbincang sebentar dengan tetangga, kini aku lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Pintu pagar jarang sekali kubuka. Aku bahkan mulai mengantar bekal untuk Arif lebih pagi, sekitar jam 10:30, saat bank belum terlalu ramai, lalu langsung pulang tanpa singgah. Tujuanku sederhana, menghindari momen bertatap muka terlalu lama dengan Dani. Hari-hari pertama berjalan cukup lancar. Dani masih ada di pos satpam setiap aku lewat, tapi interaksinya sebatas sapaan singkat. "Pagi Mbak Rani," dan aku menjawab, "Pagi juga Mas Dani." Lalu terus berjalan tanpa menoleh lagi. Aku mulai merasa usahaku berhasil. Sampai siang itu datang. Sekitar pukul 12:30, ponselku berdering. Nama Arif muncul di layar. "Sayang, tolong kirimkan dokumen ke bank sekarang ya. Penting, harus sampai sebelum jam 2. Suaranya terdengar tergesa. Aku menelan ludah. Jam segini berarti aku akan melewati pos satpam saat Dani sedang berjaga penuh. Ada dorongan untuk mencari alasan menolak, tapi Arif jarang sekali meminta bantuan mendesak seperti ini. Menolak hanya akan membuatku terlihat aneh. Dengan langkah yang sedikit berat, aku membawa map dokumen itu ke bank. Dari kejauhan, aku sudah melihat Dani berdiri tegak di pintu masuk. Topinya sedikit miring, matanya mengikuti setiap langkahku. "Wah, jarang nih Mbak Rani jam segini kesini," katanya sambil tersenyum. Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang baru saja mendapatkan kejutan menyenangkan. Aku hanya membalas dengan anggukan dan senyum tipis sebelum masuk. Berusaha secepat mungkin menyerahkan dokumen itu ke meja Arif di lantai 1. Aku ingin keluar tanpa menarik perhatian siapapun, terutama Dani. Tapi saat aku keluar, ia masih di sana. Tidak di posnya, melainkan berdiri di dekat pintu kaca, seolah sengaja menunggu. "Nanti kalau pulang hati-hati ya. Jalanan depan ada perbaikan. Jalannya sempit, rawan terserempet motor," ucapnya sambil memiringkan kepala sedikit. Matanya tak lepas dariku. Aku mengangguk tanpa banyak kata.
tapi dalam hati. Rasa tak nyaman itu makin menebal. Sepanjang jalan pulang, aku memikirkan hal yang sama berulang-ulang. Ternyata menjaga jarak tidak sesederhana mengunci pintu. Lingkungan kami terlalu kecil. Lingkaran pergaulan kami terlalu sempit. Aku, Arif, dan Dani berada dalam putaran yang sama. Dan menghindar 100% hampir mustahil. Sore itu, sambil duduk di ruang tengah, aku menatap map kosong yang tadi kubawa. Di kepala, sebuah kekhawatiran mulai tumbuh. Kekhawatiran bahwa pada suatu hari nanti, aku akan benar-benar kehabisan alasan untuk menolak. Beberapa hari setelah kejadian di bank itu, aku kembali menutup diri. Aku keluar rumah hanya untuk keperluan penting. Belanja sayur pun aku titipkan pada Bu Siti, tetangga di ujung gang. Semua kulakukan agar tidak ada kesempatan bertemu Dani. Namun, rasa aman itu tidak bertahan lama. Suatu siang, saat aku sedang menjemur cucian di halaman belakang, mataku menangkap gerakan di luar pagar. Aku mengintip dari sela daun mangga Deni dengan seragam satpamnya, sedang berbicara di telepon, sambil berjalan pelan melewati rumahku. Aku berpikir ia hanya melintas, tapi langkahnya melambat, tepat di depan pagar, lalu berhenti sebentar. Pandangannya menyapu halaman, dan ketika matanya bertemu milikku, senyumnya muncul lagi. "Siang Mbak Rani," ucapnya dari luar pagar. Seolah kunjungan singkat itu hal biasa. Aku membalasnya singkat, lalu masuk ke rumah, menutup pintu rapat. Tapi setelah itu, aku jadi tak bisa fokus melanjutkan pekerjaan. Ada rasa aneh. Bukan takut, tapi gelisah seperti dia akan muncul kapan saja tanpa peringatan. Beberapa hari kemudian, rasa itu terbukti. Pukul 11 siang, saat aku sedang menyapu ruang tengah, suara ketukan terdengar di pintu depan. Saat kubuka, Deni berdiri di sana sambil membawa selembar kertas. "Ini laporan keamanan, Mbak. Semua rumah diminta tanda tangan, sekalian ngecek. Mbak aman kan di rumah?" Aku terdiam. Rasanya tidak wajar laporan keamanan harus diantar langsung ke setiap rumah dinas, apalagi siang-siang seperti ini. Tapi aku tetap mengambil pulpen, menandatangani, lalu menyerahkan kembali. "Kalau ada apa-apa, hubungi saya langsung, ya," katanya sambil menatapku agak lama. Sepeninggalnya, aku menutup pintu dan menempelkan punggung di daun pintu. Nefas berat. Aku sadar, ini bukan lagi soal kebetulan. Dani seolah punya cara untuk selalu berada di orbitku dan di sudut hatiku. Ada rasa takut bercampur penasaran yang mulai tumbuh. Perasaan yang justru membuatku makin terjebak. Meski aku tahu aku harus keluar dari lingkaran ini sebelum terlambat. Hari itu, langit mendung. Hawa terasa lebih sejuk dari biasanya. Aku duduk di ruang tengah sambil menyeruput teh hangat, menikmati ketenangan yang jarang kudapat akhir-akhir ini. Arif sedang di kantor, dan aku berniat menghabiskan waktu dengan membaca. Ketukan di pintu memecah keheningan. Awalnya aku ragu untuk membuka, tapi suara yang memanggil membuatku langsung tahu siapa di luar. "Mbak Rani, ini saya Deni." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu sedikit. Tony dengan seragam satpam, topi di tangannya, senyum ramah di wajahnya. "Maaf, saya sekalian keliling dan mau ngasih info. Tadi ada orang gak dikenal kelihatan di sekitar komplek," katanya. Aku hendak mengatakan terima kasih dan menutup pintu, tapi ia melangkah setengah maju ke teras. "Sebentar aja Mbak, saya sekalian pastikan semuanya aman di dalam rumah," ujarnya sambil melihat ke arah ruang tamu. Aku tahu seharusnya menolak, tapi ucapannya membuatku terdiam. Ia masuk ke teras, lalu memeriksa pintu belakang dan jendela. Gerakannya cepat, tapi matanya sesekali kembali padaku, seperti ingin memastikan aku tak beranjak. Saat itulah, suara langkah kaki terdengar dari arah gerbang. Suara itu diikuti panggilan yang jelas. "Mbak Rani, ada tamu ya?" Aku menoleh cepat. Bu Ratna, tetangga yang terkenal suka mengamati, berdiri di balik pagar. Pandangannya bergantian menatap aku dan Deni.
Lalu bibirnya tersenyum tipis. Dani buru-buru merapikan topinya dan pamit. Baik, saya lanjut patroli dulu. Aku menutup pintu dengan tangan sedikit gemetar. Di kepalaku, suara gosip dua ibu beberapa waktu lalu terulang lagi. Hanya kali ini, rasanya lebih nyata, lebih dekat. Jika Bu Ratna bercerita pada orang lain, aku tahu nama dan reputasiku bisa berubah hanya dalam semalam. Sejak kejadian Bu Ratna melihat Dani di terasku, rasa waspada menjadi teman sehari-hari. Setiap kali mendengar suara langkah di luar pagar, aku akan menahan napas. Takut itu Dani, atau lebih buruk, tetangga yang siap mengajukan pertanyaan penuh arti. Puncaknya datang di hari Jumat siang. Arif menelepon dari kantor. Suaranya terdengar, terburu-buru. Sayang, aku rapat sampai sore. Kalau ada yang nyari aku di rumah, bilang saja gak ada ya. Belum lama telepon ditutup. Ketukan di pintu terdengar keras. Cepat, tak memberi kesempatan untuk pura-pura tak mendengar. Saat kubuka, Dani berdiri di sana dengan wajah serius. Mbak Rani, saya cuma mau ngobrol sebentar. Ada hal yang pengen saya omongin, ucapnya. Aku menggeleng pelan. Mas, ini bukan waktu yang tepat, cuma sebentar. Potongnya, nadanya, memohon. Aku berdiri di ambang pintu, setengah menahan, setengah ingin tahu. Ada sesuatu di matanya yang membuatku sulit berkata tegas. Dani menunduk sedikit. Suaranya merendah. Saya nggak tahu kenapa, tapi setiap kali lewat sini, saya pengen, saya tahu ini mungkin salah, tapi saya cuma pengen pastiin Mbak nggak kesepian. Kata-kata itu menghantamku seperti gelombang. Aku ingin menutup pintu, tapi saat itu juga suara sandal berdecit di jalan terdengar. Bu Ratna Logi berjalan pelan sambil menoleh ke arah rumahku. Aku tahu ini titiknya. Jika aku tidak mengambil keputusan sekarang, gosip akan meledak. Tapi mengambil langkah tegas berarti berhadapan langsung dengan Dani dan entah kenapa keberanianku selalu runtuh di hadapannya. Dua pilihan terbentang. Mengizinkan Dani tetap berada di orbitku dan berharap semuanya tidak bocor, atau menghentikannya di sini juga dengan risiko merusak hubungan baik di lingkungan, bahkan menimbulkan masalah di tempat kerja Arif. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu, apapun yang kupilih, hidupku tak akan lagi sama setelah hari ini. Aku menarik napas panjang, lalu memegang daun pintu erat-erat. Mas Dani, mulai hari ini, jangan lagi mampir ke rumah. Aku minta maaf, tapi ini demi kebaikan kita berdua, ucapku, suara sedikit bergetar. Dani terdiam. Tatapannya yang biasanya hangat berubah sendu. Aku ngerti, Mbak. Cuma aku gak nyangka bakal secepat ini. Aku menunduk, tidak sanggup menatap matanya terlalu lama. Sambil berkata pelan, aku menutup pintu. Detik itu juga, aku merasa seperti menutup satu bab yang penuh godaan tapi juga penuh bayang-bayang masalah. Kupikir setelah itu, semuanya akan mereda. Nyatanya, sore harinya, Arif pulang dengan wajah berbeda. Tidak tersenyum seperti biasanya. Todi di kantor. Ada yang nyeletuk soal kamu sama Dani, katanya sambil membuka tas kerjanya. Katanya, ada yang lihat dia sering ke rumah pas aku gak ada. Aku langsung terdiam. Tenggorokanku kering. Siapa yang bilang? Tanyaku, berusaha setenang mungkin. Gak tahu, katanya dari orang luar kantor. Tapi gosip udah sampai telinga manajer, jawab Arif, menatapku lekat-lekat. Hatiku mencelos. Rupanya, sekalipun aku sudah memutuskan hubungan itu, jejaknya tak bisa dihapus begitu saja. Gosip sudah terlanjur menyebar, dan kini aku harus melindungi kepercayaan suamiku. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku memikirkan satu hal. Bagaimana membersihkan namaku sebelum gosip itu menghancurkan rumah tangga dan reputasi Arif di kantor. Aku tahu ini akan jadi pertarungan yang berat, dan aku hanya punya satu kesempatan untuk membalik keadaan. Pagi itu, aku memberanikan diri datang ke bank, bukan untuk menemui Arif, tapi untuk mencari tahu siapa yang menyebarkan cerita tentangku dan Dani. Aku menunggu di kantin kecil dekat parkiran, tempat karyawan biasa berkumpul. Aku sengaja duduk di meja paling pojok,
mengamati wajah-wajah yang berbicara sambil berbisik. Tak lama, aku melihatnya Burina, tetangga yang rumahnya hanya 2 gang dari rumahku. Ia sedang tertawa bersama 2 teller perempuan, sambil sesekali melirik ke arahku. Aku melangkah mendekat. "Burina, boleh ngobrol sebentar?" tanyaku dengan senyum tipis. Tatapan terkejutnya tak bisa disembunyikan. "Oh, Rani, iya, ada apa?" Kami duduk di sudut kantin. Aku langsung menatap matanya. Tak ingin basi-basi. "Saya dengar ada yang cerita soal saya sama Mas Denny." "Bu, kalau memang itu dari ibu, saya mohon, hentikan. Semua itu sudah selesai. Dan gosip ini bukan cuma nyakitin saya, tapi juga bikin posisi Arif di kantor jadi sulit." Burina sempat mengelak, tapi akhirnya mengaku bahwa ia pernah melihat Denny datang siang hari dan bercerita ke temannya yang kebetulan bekerja di bank yang sama dengan Arif. "Saya nggak nyangka bakal jadi besar, Rani." "Maaf," katanya pelan. Aku menatapnya dengan campuran lega dan sedih. "Saya terima maafnya, Bu. Tapi tolong kabarkan juga ke temen ibu kalau cerita itu nggak benar. Jangan sampai keluarga saya jadi korban salah paham." Siang itu aku pulang dengan hati sedikit lebih ringan, walau aku tahu sepenuhnya bahwa gosip tak pernah benar-benar mati. Tapi aku telah melangkah, membela rumah tanggaku dengan caraku sendiri. Malamnya, Arif mendekat sambil berkata, "Aku dengar Burina sudah klarifikasi ke orang-orang kantor. Aku nggak tahu gimana caramu, tapi terima kasih." Aku hanya tersenyum, walau di dalam hati aku tahu perjuangan menjaga kepercayaan suami baru saja dimulai. Beberapa minggu berlalu sejak gosip itu mulai mereda. Hari-hari di rumah kembali seperti semula. Arif berangkat pagi, pulang sore, dan kami makan malam bersama sambil bercerita hal-hal ringan. Namun, meski rumah terasa lebih tenang, aku tahu ada sesuatu yang tidak bisa kembali seperti dulu. Rasa percaya yang pernah retak. Kadang, saat aku memanggil Arif dari dapur, aku melihatnya menatapku sedikit lebih lama, seolah masih mencari kepastian di mataku. Aku mencoba mengerti. Luka tidak hilang hanya karena permintaan maaf, dan kepercayaan tidak tumbuh lagi hanya dengan kata-kata manis. Suatu sore, saat hujan turun deras, Arif pulang dengan membawa payung besar dan senyum lelah. Aku enggak bisa bohong, Ron. Waktu itu aku marah sekali. Rasanya enggak mau lihat kamu. Tapi aku pikir kalau aku pergi, kita berdua cuma akan kehilangan lebih banyak, katanya. Duduk di sebelahku. Aku menggenggam tangannya. "Aku janji enggak akan ada lagi yang bikin kamu ragu. Biar semua ini jadi pelajaran buat aku, buat kita." Di luar, hujan terus turun, membasahi halaman dan menyapu debu yang menempel berhari-hari. Entah kenapa, aku merasa suasana itu seperti pertanda bahwa meski masa lalu tak bisa dihapus, masa depan bisa dibersihkan kalau kami mau menjaganya bersama. Waktu terus berjalan, dan perlahan aku belajar menerima bahwa masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Ketukan pintu siang sepi itu, yang dulu hanya terasa seperti kebetulan, ternyata menjadi titik yang mengubah segalanya. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun sepenuhnya. Bukan Arif, bukan Andi sang Satpambang, bahkan bukan keadaan. Aku yang memilih, aku yang memberi celah, dan aku yang harus bertanggung jawab penuh. Kini, setiap kali sendirian di rumah, aku punya kebiasaan baru. Membuka tirai jendela lebar-lebar, bukan untuk memamerkan isi rumah, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Rumah ini harus menjadi tempat aman, bukan ruang untuk menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan. Suatu malam, sambil menutup buku yang sedang kubaca, aku bertanya pada Arif, "Kalau waktu bisa diputar, kamu mau kita kembali ke masa sebelum semua ini terjadi?" Ia tersenyum samar. "Enggak, karena justru dari semua ini aku belajar.
Kalau mencintai itu bukan cuma soal rasa, tapi juga keberanian untuk memaafkan. Aku terdiam lama. Kata-katanya menancap dalam di pikiranku. Ya, mungkin ini bukan akhir yang sempurna, tapi ini akhir yang cukup untuk memulai bab baru. Dan kali ini, aku akan menjaga agar tidak ada lagi ketukan pintu yang membuatku goyah.